Hai everyone, ketemu lagi nih di channel JJS Jalan-Jalan Santai. Di channel ini aku bakal nge-review hotel-hotel, villa, tempat wisata, kulineran, sampai tempat bermain. Yuk ikutin terus perjalanan channel ini melalui YouTube dan Instagram Jalan-Jalan Santai. Dan jajan santai ke Jakarta lagi bareng JJS. Hai guys, kali ini aku bakal nge-review hotel yang ada di Jakarta, atau lebih tepatnya ada di Jakarta Utara ya teman-teman. Nah sebelumnya JJS itu belum pernah nge-review hotel ataupun tempat wisata yang ada di Jakarta. Nah kali ini aku bakal nge-review hotel dan tempat wisata yang ada di Jakarta. Nah di sini kita akan nge-review Hotel Mercure dan tempat wisata Dufan. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir, karena di sini kita nggak cuma nge-review Hotel Mercure, tapi di sini kita juga bakal main-main. Oh ya teman-teman, yang nggak kalah spesialnya lagi, di video ini kita bakal nge-surprisein ulang tahun gitu. Pokoknya buat teman-teman wajib tonton video ini sampai akhir. Ya teman-teman, untuk dari Hotel Mercure-nya ini itu hotelnya itu ada di dalam tempat wisata gitu ya teman-teman. Nah terus untuk ke Dufan menuju ke Hotel Mercure atau dari Mercure menuju ke Dufannya itu kita tuh agak lumayan gitu jalannya, jadi kita tetap harus muter dulu lagi walaupun Dufan sama Mercure itu di depannya ya teman-teman. Nah terus di sini kita udah sampai di Mercure hotelnya. Nah terus ini untuk tampak dari depan Mercure hotelnya. Nah terus di sini kita mau lihat bagian belakangnya Hotel Mercure ya teman-teman. Nah di bagian belakangnya ini tuh ada laut atau ada pantai gitu ya teman-teman. Nah terus di sini juga ada kayak kapalnya Mercure gitu. Nah terus di situ juga ada kayak jet ski. Nah terus di bagian sini ini yang biru-biru ini itu kolam renangnya Mercure ya teman-teman. Nah terus di bagian sini itu juga ada warawiri atau kereta gantung gitu loh teman-teman. Yang lagi jalan-jalan itu yang warna hijau dan ada yang warna merah ya teman-teman. Nah terus ini kita ke bagian tempat parkirnya Hotel Mercure ya teman-teman. Untuk tempat parkirannya ini bener-bener luas banget. Nah parkirannya itu juga semuanya terbuka, nggak ada yang tertutup atau yang basement gitu ya teman-teman. Nah terus ini untuk tempat parkirannya tepat di depannya Hotel Mercure. Setelah nge-review berbagai tempat atau bagian yang ada di luar atau ada di Hotel Mercure-nya, akhirnya kita mau masuk ke dalam Hotel Mercure atau ke dalam lobbynya ya teman-teman. Nah terus pas kita masuk di bagian sini kita udah disambut oleh badut-badut yang lucu. Nah terus di sini mereka lagi atraksi ya teman-teman. Nah terus di sini kita juga bisa bikin balon dengan berbagai bentuk-bentuk atau macam-macam. Nah terus di bagian sini kita juga disediain beberapa tempat untuk nunggu ya teman-teman. Cuma maaf banget di sini ada iklan anak lagi lari-larian gitu. Nah terus di sini juga ada tempat resepsionisnya atau pas kita mau check in atau pas kita mau check out. Nah ini untuk tempat resepsionisnya di sini pas kita lagi nge-review itu tuh emang lagi agak rame gitu ya teman-teman. Nah di bagian sini itu juga ada gelato. Oh ya teman-teman, abis ini kita mau langsung cus buat ke kamar dulu, karena pas kita nyampe ini kamarnya udah ready ya teman-teman. Nah aslinya itu kita pesen 2 kamar, cuman baru 1 sih yang ready, tapi tetap kita masukin dulu buat di review dulu. Nah terus ini untuk tipe kamar yang superior. And ya ini pas masuk kamarnya itu nggak terlalu sempit juga ya teman-teman. Nah di bagian sini tuh udah disediain teko listrik, terus di sini juga ada teh. Pokoknya alat-alat gitulah ya teman-teman. Nah terus ini untuk kasurnya. Ini kasurnya itu yang twin ya teman-teman. Nah terus di sini juga ada TV. Nah tapi di sini itu TV-nya itu belum smart TV gitu. Nah terus ini kita mau lanjut ke bagian kamar mandinya atau ke bagian toiletnya ya teman-teman. Di depan sini itu udah ada klosetnya. Nah untuk kamar mandinya itu kita pakainya shower gitu ya teman-teman. Nah terus di bagian sini itu juga udah ada disediain hair dryer,
Nah, terus di sini bagian sini tuh juga udah ada wastafel. Nah, ini untuk hair dryernya ya teman-teman. Nah, terus di bagian bawahnya ini itu kita udah disediain handuk juga. Nah, terus ini untuk amenitisnya ada sikat gigi, terus ada sabun dan ada shampoo. Nah, terus ini untuk bagian lemarinya. Di bagian lemari seperti biasa ada brankas atau ada semacam bank gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini tuh juga udah disediain tempat untuk baju kotor. Nah, terus di bagian bawah sini kita juga udah disediain cooler box atau kulkas gitu ya teman-teman. Nah, setelah nge-review kamar seperti yang awal kita udah omongin, kita bakal langsung cus buat nge-review yang lainnya. Nah, terus di bagian sini itu udah ada face and hand painting. Nah, untuk face and hand paintingnya itu free ya teman-teman. Tapi di sini itu kita nggak sempat untuk nyobain karena nggak ada waktunya. Nah, terus kita di sini nyempetin untuk ke restorannya Sunda Kelapa buat mesen tempat untuk ke surprisein ulang tahunnya gitu loh teman-teman. Nah, terus di sini kita mesen tempatnya itu jam 7 atau setengah 8-an ya teman-teman. Pokoknya buat makan malam karena kita bakal nge-surprisein-nya itu malam-malam. Nah, terus ini tempatnya itu bisa untuk makan malam dan bisa juga untuk sarapan pagi. Nah, untuk tempat sarapan paginya itu sebenarnya ada 2 tempat teman-teman. Tapi di video ini kita cuma nge-review di Sunda Kelapanya doang ya. Karena kita belum sempet buat ngelihat yang di tempat satunya. Nah, terus ini untuk tempat makannya itu ada 2 bagian juga, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Nah, kalau yang di bagian luar ini kita bisa ngelihat ngelihat kereta gantung atau warawirinya teman-teman. Nah, terus di bagian luar ini juga ada tempat bermain bola untuk anak-anak gitu. Nah, terus kalau yang di bagian luar ini lebih sejuk dan lebih adem. Nah, ini untuk tempat bermain bolanya ya teman-teman. Jadi buat kita yang punya anak-anak, kalau lagi makan di luar, anak-anaknya ini bisa bermain di tempat permainan bola ini. Lanjut ke bagian sini. Nah, sebenarnya ini itu juga ruang tunggu ya teman-teman. Cuma bedanya di sini itu kita bisa pesan makanan atau minuman. Nah, ini tempatnya itu tepat ada di lobi yang tempatnya pokoknya yang tadi gitu loh teman-teman. Nah, terus ini untuk makanannya itu di sini ada cake gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh minumannya juga bener-bener beragam banget ya teman-teman. Mulai dari teh, coffee, hot chocolate, terus di sini juga ada milkshake, pokoknya macem-macem. Nah, untuk makanannya di sini itu adanya cake, muffin, sama ada roti-roti gitu ya teman-teman. Nah, terus di bagian sini ada red velvet muffin, ada choco muffin, ada vanilla muffin, ada banana cake, pokoknya ada roti-roti juga. Nah, terus di sampingnya nelayan bar, di bagian sini tuh juga ada tempat yang bisa buat duduk-duduk ataupun juga bisa buat foto-foto dan selfie-selfie gitu loh teman-teman. Nah, setelah nge-review beberapa tempat yang ada di sini, kita nggak lupa buat nge-review swimming pool atau kolam renangnya ya guys. Nah, untuk kolam renangnya itu ada di atasnya restoran Sunda Kelapa. Nah, terus di bagian sini itu ada kids club juga ya teman-teman. Nah, untuk kids clubnya tapi kita nggak sempet untuk ngerekam gitu loh. Nah, ini namanya itu Mimo Kids Club. And ya, ini untuk kolam renang anak-anaknya. Ini kolam renang anak-anaknya bener-bener pendek banget teman-teman. Terus di sini juga ada bola-bolanya dan ada air mancurnya juga atau air terjunnya gitu loh teman-teman. Nah, terus di bagian sini juga ada prosotannya juga. Untuk yang hijau ini tuh prosotan yang paling tinggi, kalau yang merah itu prosotan paling pendek ya teman-teman. Nah, terus ini untuk kolam renang yang orang dewasanya, tingginya itu sekitar 1,25 sampai 1,50. Dan setelah nunggu beberapa lama, akhirnya di sini kita mau nge-surprisein ulang tahun. Tapi di sini kita sempat pesen pizza dulu ya.
Nah, ini untuk video saat kita nge-surprisinnya ya teman-teman. Dan makasih banyak buat tim-tim Hotel Mercure yang udah mau ngebantu untuk nge-surprisin ulang tahunnya. Nah, terus ini kita mau sarapan pagi ya teman-teman. Untuk sarapan paginya itu kita ngambil di sekitar jam 6 ya teman-teman. Soalnya kita mau langsung cus untuk ke Dufan biar pas ngevlog nggak terlalu rame, jadi kita ambil pagi-pagi banget nge-recordnya ya teman-teman. Nah, terus di bagian sini itu ada sup tom yum. Nah, terus di bagian sini, ini untuk di bagian luarnya menunya itu sama persis sama yang di bagian dalam ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk sarapan paginya di sini tuh menunya nggak terlalu banyak tapi enak-enak kok. Nah, terus di bagian sini itu juga ada pancake dan ada waffle. Nah, di sini juga disediain buah-buahan, ada pepaya, ada semangka, dan ada juga melon. Nah, terus ini untuk suasana tempat makan di bagian luarnya ya. Oh ya teman-teman, untuk warawirinya itu setelah kita nanya ke resepsionis yang ada di sini, katanya kalau warawirinya itu datangnya sekitar 10 menitan ataupun kadang bisa lama banget ya nunggunya. Nah, terus di bagian sini juga ada minuman dengan beraneka macam, ada guava juice, ada orange juice, pokoknya macam-macam. Dan seperti biasa di sini itu ada egg station ya teman-teman. Di sini ada telur mata sapi, ada omelet, pokoknya macam-macam juga, ada daging juga ya. Nah, terus di sini juga ada yogurt, ada blueberry yogurt, ada plain yogurt. Nah, terus di sini ada roti ataupun juga ada roti panggang ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada discover lokal, ada lontong sayur, terus juga ada sayur labu. Terus di sini juga ada semur tahu. Terus di sampingnya ada sambal goreng kentang. Nah, terus di bagian sini itu ada daging-daging, ada keju, terus juga ada salad bar. Nah, terus di bagian sini juga ada topping saladnya. Dan setelah sarapan pagi, akhirnya kita mau langsung cus untuk ke Dufannya. Nah, tapi sebelum ke Dufannya, kita mau lihat Dufannya dari atas dulu ya teman-teman. Nah, dari atas ini udah kelihatan banget kalau ada roller coaster yang super besarnya ini. Nah, terus abis dari roller coaster ini kita mau cus lihat ke bagian biang lalanya dulu ya teman-teman. Di bagian sini udah kelihatan biang lalanya, terus juga ada kuda yang bisa muter-muter itu loh teman-teman. Nah, tapi dari atas ini cuma bisa kelihatan beberapa doang ya teman-teman, karena sebagian lainnya itu agak ketutupan sama pohon-pohon. Nah, terus di bagian sini juga ada kelihatan histerianya. Nah, terus di sini kita lagi lihat roller coasternya lagi jalan ya teman-teman. Cuma di sini itu lagi nggak ada orangnya ya teman-teman. Mungkin ini baru percobaan dulu ya. Ini kalau ngeliat roller coaster dari atas ini tuh kelihatannya bener-bener seru banget. Tapi kalau kita udah di deketnya atau udah pas ngantrinya itu rasanya bener-bener deg-degan banget gitu loh teman-teman. Jantungnya langsung lemes. Nah, tapi untungnya di Dufan ini juga ada mini roller coasternya, bisa buat anak-anak ataupun bisa juga untuk orang dewasa. Dan setelah ngeliat beberapa permainan yang ada di Dufan dari atas, akhirnya kita udah sampai di Dufannya. Nah, untuk perjalanan menuju ke Dufannya dari hotel itu awalnya kita jalan kaki dulu menuju ke halte bus gitu ya teman-teman. Cuma bisnya itu nggak sampai-sampai dan bener-bener lama banget. Akhirnya ada motor yang datang buat nganterin ke Dufannya gitu loh teman-teman. Dan ya ini kita udah sampai di Dufannya. Cuma tadi kita nggak sempat buat nge-record tulisan Dufan yang ada di bagian depannya teman-teman, karena bener-bener panas banget. Padahal ini baru sekitar jam 7 pagi ya teman-teman. Dan ya di sini kita udah sampai dan masuk di Dufannya ya teman-teman. Pas masuk di depan sini kita udah lihat ontang-anting. Nah, terus ke depannya lanjut kita lihat Kids Fantasi atau Dinoland gitu teman-teman. Nah, terus lanjut lagi kita jalan mau menuju ke permainan selanjutnya. Terus di sini kita ada lihat peta
di Dufannya gitu teman-teman. Terus di sini kita tepat ada di tengah-tengah Dufan ya teman-teman. Nah setelah ngeliat-liat peta, kita mau langsung masuk ke sini. Nah sebelumnya itu di sampingnya itu ada balai kota ya teman-teman. Nah terus di sini itu ada semacam kuda yang bisa muter-muter gitu loh teman-teman. Nah, terus di sini itu ada instrukturnya gitu ya guys. Nah, terus ini untuk kuda yang bisa muter-muternya itu loh. Nah, terus di sini ada beberapa petunjuk arah permainannya. Ada kora-kora, ada histeria, ada kereta misteri, ada Niagara, Niagara-gara, ada tornado, ada istana boneka, pokoknya macem-macem. Nah, terus pas masuk di sini di bagian kiri kita itu udah ada tempat makan. Nah, terus pas lanjut lagi di sini ada Ice Age. Teman-teman sekali lagi ngingetin ini pas kita nge-record ini permainannya emang belum beroperasi ya teman-teman, karena kita itu datangnya pagi-pagi sedangkan permainannya itu beroperasinya sekitaran jam 10 atau jam 10-an lah ya. Nah terus di sini kita ada biang lala atau kincir-kincir raksasa. Nah, terus lanjut jalan lagi di sini itu ada Arung Jeran, ada Galatika, ada Dunia Kartun, ada Halilintar, ada Pantas Prestasi. Nah, terus di sini kita ada ngelihat kora-kora. Nah, di sampingnya itu ada biang lala ya, teman-teman. Nah, terus di sini tuh kalau foto-foto bener-bener estetik banget gitu loh, teman-teman. Lanjut ke bagian sini ada tornado. Ya, teman-teman, di sini kita itu nggak nyobain semua permainan yang ada di sini ya, karena ngantrinya itu yang super panjang banget, udah bikin males ngelihatnya gitu. Nah, terus di bagian sini itu ada dunia boneka. Nah, nanti kita bakal nyobain dunia boneka ya, teman-teman. Lanjut jalan di tengah-tengah sini atau di bundaran ini kita ada ngelihat dua boneka Dufan ya teman-teman. Nah terus di bagian sini itu ada kincir-kincir dan ada pesawatnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah nunggu beberapa jam dan sambil muter-muter, akhirnya sekarang udah jam 10. Nah ini permainannya itu udah mulai beroperasi lagi ya teman-teman. Nah ini untuk permainan histeria, cuma kita nggak nyobain karena takut banget, ini super tinggi. Nah jadi kita cuma ngevideoin orang-orang aja. Nah, terus di sini itu ada Boom Boom Car khusus anak kecil atau khusus anak yang tingginya 125 ke bawah ya teman-teman. Jadi ini bener-bener imut-imut banget. Lanjut jalan dan udah bener-bener capek banget dan super kepanasan. Akhirnya kita mau masuk ke sini. Nah ini tuh sebenarnya tempat bermain anak teman-teman. Nah tapi tempatnya itu bener-bener adem banget. Nah terus di sini juga ada tempat untuk istirahat ya teman-teman. Nah ini untuk tempat bermain anaknya ada trampolin, ada perosotan, pokoknya macem-macem. Nah terus di dalam sini itu juga disediain tempat pijit gitu loh teman-teman untuk orang tuanya. Nah ini untuk tempat pijitnya ya. Nah terus di bagian sini tuh juga ada mobil-mobilan yang bisa gerak sendiri gitu loh teman-teman. Nah setelah dari tempat permainan yang tadi, kita mau langsung cus jalan lagi karena kita cuma mau ngadem sebentar aja. Nah terus di sini kita mau masuk ke dunia kartun. Nah terus di sini nih ada instruktur yang tadi lagi dadah. Nah terus pas masuk ke dunia kartun, di depan sini udah ada rumah pohon gitu teman-teman. Nah terus di sini kita langsung lihat baling-baling. Nah ini baling-balingnya pas muter tuh ngeri banget, rasanya merinding kalau lagi ada di situ. Nah terus ini ada Boom Boom Car untuk yang dewasanya teman-teman. Nah kalau yang tadi itu untuk anak-anak gitu loh teman-teman. Nah selama kita jalan-jalan di Dufan, kanan kiri kita tuh pasti selalu ada makanan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir kalau pas lagi jalan-jalan tiba-tiba kita capek terus kelaparan. Nah di samping kita tuh pasti selalu ada makanan-makanan ringan. Nah terus di sini kita lagi main para layang. Ini sebenarnya wahananya biasa aja sih teman-teman. Cuma pas kita udah di atas gitu rasanya bener-bener pusing banget karena kita tuh diayun-ayunin gitu terus
diputer-puter gitu loh teman-teman. Nah sebenarnya tadi sekitar jam setengah satuan kita istirahat dulu buat makan-makan, terus buat minum karena udah bener-bener capek banget. Nah terus tadi kita juga sempetin buat main lagi ke tempat bermain anak yang ada perosotannya itu teman-teman, karena di situ tempatnya bener-bener adem banget. Nah terus di sini kita baru mau lanjut lagi buat main-main lagi. Nah di sini kita ada main ontang-anting yang super seru banget. Nah teman-teman, untuk ontang-anting ini sebenarnya itu tempatnya ada tepat di depannya pintu masuk Dufan ya teman-teman. Jadi tadi sebenarnya abis makan kita sempat main ke dunia boneka dulu, baru setelah itu kita main ontang-anting. Nah cuma nanti untuk dunia bonekanya videonya kita taruh di akhiran aja ya, karena itu durasinya bener-bener panjang banget. Dan akhirnya ini yang ditunggu-tunggu, kita masuk ke istana boneka. Untuk ngantri ke istana boneka ini cuma sekitar 10 menitan ya guys, karena sekali masuk itu sekitar 50 orangan gitu loh, jadi bener-bener cepet banget. Nah terus di sini juga ada beragam boneka-boneka gitu yang penuh dengan keragaman budaya dan suku-suku gitu teman-teman. Nah dari istana boneka ini kita nggak cuma bermain-main, melihat-lihat apa yang di sekitar kita, tapi kita juga bisa belajar banyak hal dari apa yang di sekitar kita, mulai dari budaya-budaya Indonesia, dari hewan-hewan. Kita dapat mengenal banyak hewan yang ada di sekitar sini. Nah dari istana boneka ini ada banyak banget boneka-boneka yang beragam budayanya, mulai dari Papua, Betawi, pokoknya macem-macem ya guys. Pokoknya di sini tuh semuanya ada. Nah terus di sini juga ada hewan bawah laut gitu loh. Pokoknya di sini itu ada beragam hewan bawah laut ya teman-teman, mulai dari ikan pari, terus di sini itu juga ada kuda laut, pokoknya macem-macem. Di sini bonekanya selain menggunakan baju budaya, ada juga boneka-boneka yang menampilkan tarian-tarian budaya juga loh teman-teman. Nah terus di sini juga boneka-bonekanya ada yang kayak lagi di istana gitu. Nah, terus di sini juga ada beberapa boneka yang lagi bermain-main di Dufan, yang seolah-olah lagi main wahana-wahana di Dufan gitu loh, teman-teman. Pokoknya boneka-boneka di sini tuh menunjukin kayak dari yang jadul banget atau zaman dulu banget sampai ke modern banget gitu loh teman-teman. Nah terus di sini tuh juga ada beberapa boneka yang nunjukin pakaian budaya-budaya dari luar negeri ya, mulai dari kayak Jepang, terus ada Cina, pokoknya macem-macem deh. Dan sampai di sini aja video nge-review Hotel Mercure dan tempat wisata Dufan. Semoga video ini bener-bener bermanfaat banget buat teman-teman yang lagi nyari referensi tempat wisata ataupun tempat staycation ya teman-teman. Nah buat teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, karena video ini durasinya itu bener-bener panjang banget, hampir setengah jam ya teman-teman. Ya pokoknya makasih banget deh buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya tetap tungguin terus ya video terbarunya JJS. Dadah.